sebesar-besarnya atas keterlambatan dari jadwal yang sudah ditetapkan, karena dalam kegiatan ini ada jadwal yang harus kita rubah. Itulah namanya dinamika kegiatan. Yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, izinkan kami selaku Ketua Panitia melaporkan sebagai berikut. Yang pertama, dasar kegiatan ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 dan dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengadilan Negeri Sipil, Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Yang ketiga adalah DIPA Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 17 November 2021. Perlu kami sampaikan pada Bapak Ketua PTA Semarang, apa kegiatan pembinaan ini kita jadikan di satu tempat, karena mengingat waktu, kalau kita melaksanakan turun ke daerah sudah tidak ada waktu yang tersedia, di mana di bulan depan kita sudah juga banyak kesibukan. Untuk itu, atas izin Bapak KPTA, kegiatan pembinaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung Indonesia, yang saya hormati Ibu Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, yang saya hormati Bapak Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Semarang, yang saya hormati Panitra dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Semarang, yang aparatur sipil negara di lingkungan Pengadilan Agama se-Jawa Tengah, yang intinya nanti bagi narasumber, alhamdulillah kita ada waktu bagi beliau untuk hadir bersama kita di sini langsung dari Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung. Kami memaklumi benar bahwa ibarat pepatah, beliau bisa hadir di sini kita dapat durian runtuh, karena waktu beliau sangat padat sekali, sangat sibuk sekali, tapi karena mungkin saya yakin karena kecintaan beliau pada kita warga peradilan agama di Jawa Tengah ini, beliau sempatkan hadir bertemu dengan kita pada sore hari ini. Saking sibuknya beliau, kadang-kadang jangankan untuk hadir keluar dari Jakarta, menerima tamu saja kadang-kadang harus antri panjang, duduk sebentar harus segera keluar karena waktu beliau sangat terbatas, dan kadang-kadang sudah menerima kita, beliau juga harus keluar dipanggil oleh pimpinan. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Ibu Kepala Biro yang sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan langkah Ibu dari keluar rumah di Jakarta atau Bekasi, sampai ke sini semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh ganjaran yang berlipat ganda. Demikian juga, dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kami nyatakan acara pembinaan aparatur sipil negara bagi warga peradilan agama se-Jawa Tengah pada hari ini Kamis tanggal 27 Oktober 2022 nyatakan dibuka dengan resmi. Cukup sekian untuk diperbaiki. Tetapi Bu Wakil Ketua, saya yakin 90% wilayah PTA Semarang itu sudah bagus. Nah, bagaimana yang 10% ini? Nah, yang 10% ini adalah PR
bersama di dalam pertemuan ini. Mungkin izin Bu Wakil kita turun. Belakang Bu. Kebetulan saya membawa materi yang cukup tebal, ada 147. Ini kesempatan yang sangat luar biasa. Materi itu nanti 1 hari. Makanya saya minta tolong ke Bu Rini sebagai Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Semarang, jadwalkan untuk periode berikutnya supaya tidak putus hanya ini. Ini hanya kulit-kulitnya aja. Bagaimana kita bisa mengetahui isinya sampai penutupannya itu nanti ada. Cuman saya termasuk juga kaitan dengan SKP. SKP itu perlu nggak ketua pengadilan itu membuat SKP? Perlu nggak hakim itu membuat SKP? Untuk apa sih kalau buat orang kita tidak menerima remunerasi? Inilah yang harus kita kupas bersama. Tetapi karena ini waktunya sangat sempit, jadi kita lebih fokus ke pengawasan dan pembinaan pegawai ASN pada Mahkamah Agung. Sekretaris, panmut, semuanya kalau paham betul apa dasar hukum, mulai dari urut 1 sampai dengan 7 Undang-Undang ASN itu tentang apa aja sih isinya, sudah paham. Yang kedua, PP nomor 49 semuanya berharap bisa masuk. Nah, kalau belum tahu persis, ini ada aturannya. Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK. Itu ada aturannya, bagaimana cara pengangkatannya, bagaimana teknisnya. Apa sama sih P3K dengan pegawai negeri sipil? Itu semuanya ada di sini. Sebetulnya Bapak Ibu yang sangat kami hormati, dasar hukum ketujuh-tujuhnya ini bisa difahami, bisa dibaca. Nanti suatu saat ada kok kurang jelas ya, bisa ditanyakan. Ini saya hadir dengan Ibu Kabak Pemberhentian dan Pensiun, Bu Diah Marliana. Beliau itu yang suka membuat 2014 tentang aparatur sipil negara. Untuk kelancaran menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas PNS, wajib mematuhi disiplin PNS. Sekarang yang Ibu tanyakan, Bapak Ibu Ketua Pengadilan Agama di lingkungan PTA Semarang yang khusus nomor urut 1, ini masalahnya sepele, tetapi ini tanggung jawab kita. Bagaimana dengan PNS atau bukan PNS-nya, bukan pelaksananya, tetapi pejabatnya yang tidak mematuhi disiplin? Itu yang harus kita, yang menjadi PR. Yang kedua, instansi pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin. Kenapa ini yang saya sampaikan adalah hak dan kewajiban disiplin tanggung jawab kita, karena memang situasi kita ini dalam situasi yang masih sangat prihatin. Jadi kita harus bisa membenahi dari sekarang. Kalau untuk materi yang lain-lain itu nanti bisa ditanyakan, tetapi ini yang harus kita ingat. Mumpung ketua pengadilan semuanya hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, ini suatu kebanggaan saya sebagai pengelola SDM yang mana bisa bertemu langsung. Jawa, siapa tahu saya tadi belajar bahasa Jawa sedikit, mudah-mudahan nggak salah. Ya, menyang pasar tuku godong salam. Cakep. Siapa tuh yang buatin tuh? Ojo lali toko tuku gembili. Lidahnya lidah Jakarta itu. Nalika kule nak ngaturaken salam
Marliana, biasa dipanggil Ana. Saya diajak Bu Karo nih untuk mendampingi. Sebenarnya deg-degan juga Bu Karo menintahkan saya untuk materinya ini berat banget ya Bapak Ibu ya, tentang pengendalian, pembinaan dan pengendalian. Jadi terkait kemarin Bapak Ibu mungkin sudah mendengar berita ya yang kurang enak didengar. Sebenarnya kami di pusat juga mohon maaf karena kejadiannya ada di pusat. Mudah-mudahan itu yang terakhir, tidak akan ada terulang kembali. Sejujurnya kalau misalnya kami rapat dengan kementerian lain gitu ya Bapak Ibu ya, biasanya dengan bangga menunjukkan Mahkamah Agung, tapi ketika ada berita itu, ketika ada perkenalan, aduh rasanya gimana gitu ya. Semoga tidak terulang dan mudah-mudahan di Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan jajarannya semuanya bersih, tidak akan ada lagi kasus OTT seperti itu. Oke, ini sebenarnya untuk pencegahan ya Bapak Ibu ya, mungkin ini khusus untuk pimpinan Satker sebelumnya, supaya efektif mungkin mengadakan adanya optimalisasi pengawasan administrasi dengan berpedoman pada PP 94. Nanti PP 94 tahun 2021 ini tentang disiplin PNS akan kita bahas. Kemudian melakukan pengawasan perilaku ASN ini sesuai dengan Menpan ya, aturan Menpan nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja. Kemudian juga menerapkan disiplin. Nah, ini kita punya perma tersendiri ya Bapak Ibu ya, nomor 8 tahun 2016. Bapak Ibu tahu tentang apa perma 8 tahun 2016? Coba, siapa yang tahu? Yang mau menjawab mungkin? Tidak ada ya. Ya ini pengawasan langsung gitu ya, atasannya itu bertanggung jawab terhadap bawahannya, dan ini sama seperti ada di PP 94 tahun 2021. Jadi 2016 Mahkamah Agung sudah mengeluarkan perma ini. Sedangkan Dirjen itu juga membawahi eselon 2 yang ada di lingkungannya. Sekali lagi mengingatkan, ini salah satu contoh. Kalau di pusat, Panitera Mahkamah Agung itu pejabat yang mengawasi panitera. Panitera itu mengawasi. Sekarang kita tinggal bagaimana kalau di Satker, bagaimana kalau di Pengadilan Agama. Kita tinggal mengikuti contoh ini. Jadi kalau panitera itu pejabat mengawasi, pejabat yang diawasi itu siapa aja. Kita tinggal merangkum aja. Oh berarti kalau gitu panitera itu kalau di Pengadilan Agama ini tanggung jawabnya adalah ini. Ini sudah ada semua. Jabatan pimpinan tinggi kayak seperti Bu Rini. Bu Rini itu sekretaris Pengadilan tingkat banding. Jabatan pimpinan tinggi Pratama, dia masuk poin 4. Bu Rini adalah sekretaris Pengadilan tingkat banding, ya, jabatan pimpinan tinggi Pratama. Yang diawasi Bu Rini itu siapa? Tanggung jawabnya Bu Rini, pejabat yang diawasi Bu Rini itu siapa? Nih, eselon 3 yang ada di PTA Semarang, pejabat fungsional ahli utama, tetapi belum ada di PTA Semarang. Mungkin adalah tugas Bu Rini adalah pejabat eselon 3-nya. Ini salah satu contoh. Yang kelima, panitera muda perkara. Jadi Bapak Ibu pimpinan Satker tinggal mencontoh. Nah, nanti kalau seumpama Bapak Ibu ketua Pengadilan Agama itu berkenan supaya lebih jelas, selesai pertemuan ini, selesai silaturahim ini, nanti ketua Pengadilan Agama itu membuat, bisa mengikuti, dibuat supaya untuk mengawasinya itu lebih dekat. Kita dasarnya ada, tetapi intern itu dibuat tersendiri supaya lebih tanggung jawabnya suatu saat ditegur, suatu saat ada masalah, itu Pak Ketua Pengadilan Agama, Bapak Ibu Ketua Pengadilan Agama itu lebih mudah untuk jewer, lebih mudah untuk narik. Tetapi harus dibuatkan turunannya dari next yang sebelumnya. Nah,
menerapkan disiplin pegawai ASN dengan memperhatikan dan memperdomani peraturan Mahkamah Agung nomor 8 tahun 2016. Ketua Pengadilan Agama, Bapak Ibu sekalian, itu bisa membuat turunan dari ini supaya bisa mengawasi lebih instan. Lebih mudah juga, itu langsung mungkin saya yakin Pak Ketua PTA akan memberikan izin, bisa langsung ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agamanya, nanti di-share satu pengadilan, insya Allah. Walaupun apa yang saya sampaikan tadi, insya Allah wilayah peradilan agama khususnya di PTA Semarang ini luar biasa, tetapi ada presentasi yang harus diperbaiki, atau mungkin bisa juga ibu belum tahu aja. Nah, kalau saya yang belum tahu tetapi Allah sudah tahu, inilah yang harus kita ingatkan. Jadi kita kumpul bersama ini intinya hanya mengingatkan kembali Bapak Ibu sebagai ketua pengadilan, sebagai pimpinan dari satuan kerja itu harus seperti ini. Lanjut, Bu. Nah ini maksudnya tadi yang Bu Karo sebutkan ya, jadi lebih terarah gitu ya Bu Karo ya, jadi biar langsung terlihat, karena kalau yang namanya ketua pengadilan memang bertanggung jawab atas semua bawahannya gitu ya, tapi kan ada yang bawahannya langsung itu membawahi bawahannya lagi. Jadi kalau di pusat kami sudah buat seperti itu. Mudah-mudahan nanti di Satker bisa mencontoh, jadi bisa lebih gampang mengawasi bawahannya. Ya, dengan begitu kan nanti akan terwujud pegawai yang berintegritas, berkredibilitas gitu ya Bapak Ibu ya. Diharapkan tidak ada lagi yang bermain tanda kutip gitu ya. Karena seperti ini tuh kita image-nya tuh sudah jelek. Korupsi itu nanti kita bahas, ini sudah tidak ada ampun dalam aturan PP 11 2017, karena untuk korupsi ini tidak melihat jumlahnya uang, jumlah besaran uangnya, maupun berapa lama tindak pidana penjaranya. Jadi itu sudah pasti peraturan mengatakan diberhentikan tidak dinaikkan. Mungkin kalau di pengadilan agama kasus yang masuk itu biasanya kalau untuk pencari keadilan misalnya yang tanda kutip nakal gitu ya Bapak Ibu, di pengadilan agama tuh yang kadang misalnya ada pemalsuan akte gitu ya Bapak Ibu ya. Nah itu ada dari Satker benar melakukan seperti itu di BAP oleh Bawas, nah jatuhnya kena hukuman disiplin. Ya, kalau hukuman disiplin ini adalah kendali. Ini adalah kendali kita. Yang tadinya kita mau kesandung enggak jadi, yang tadinya kita mau kepleset tidak jadi, yang tadinya kita mau masuk ke dalam lubang tidak jadi. Kalau kita memang bisa melaksanakan benar-benar apa sih arti dari fakta integritas. Jadi Ibu hanya mengingatkan, fakta integritas itu ditandatangani di atas meterai. Di atas meterai dibacakan. Yang saya yakin kalau untuk peradilan agama ya, tapi kan nggak ada salahnya kita mengingatkan. Tetapi fakta integritas itu tidak 100% di satuan kerja itu full dilaksanakan. Bisa 90% itu sudah bagus. Makanya kami mohon dengan hormat, dengan sangat kepada yang mulia yang kami hormati, kepada Bapak Ibu Ketua Pengadilan Agama, bagaimana presentasinya supaya bisa menuju ke 95%. Next, Mbak Ana. baik, kita masuk ke materi untuk bahas kupas tuntas pemberhentian suami atau istrinya meninggal, kemudian itu masih di daerah Jawa yang nggak terlalu jauh dengan pusat, tidak diusulkan pensiun janda atau dudanya, karena dianggapnya misalnya istrinya masuk tunjangan dalam suaminya, jadi intinya si istri itu bagaikan single gitu ya Bapak Ibu ya, ketika meninggal tidak diusulkan pensiun dudanya, padahal ini mendapatkan hak juga karena ahli warisnya masih ada suami dan anaknya.
jadi ini kita lihat sekilas tentang pemberhentian Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa membedakan pemberhentian dengan pensiun itu apa? Ada yang mau mencoba menjawab? Pemberhentian dan pensiun apa bedanya? Ya, yang mau Siapa menjawab, coba siapa menjawab. yang bisa menjawab? Mumpung ada Bu Wakil Ketua PTA Semarang, nanti dicatat akan diberikan hadiah. Hadiahnya apa? Paling enggak walaupun tidak promosi bisa mutasi yang dekat dengan domisili. Mumpung saya ada di sini. Nanti kalau Bu Wakil Ketua tidak mengusulkan akan saya ingatkan. Terima kasih, saya akan jawab. Sebetulnya saya tidak angkat tangan, tapi karena sudah ditunjuk saya jawab. Bila di dalam kita memberikan materi ada permasalahan di Satker Bapak Ibu sekalian, tidak usah menunggu materi ini selesai. Langsung angkat tangan, tanyakan. Karena apa? Khawatirnya kalau materi ini ditunggu sampai selesai, waktu habis, permasalahan yang ada di Bapak Ibu sekalian itu tidak bisa disampaikan. Sekali lagi, dalam pembahasan jenis-jenis pemberhentian PNS ini apabila di saat Lagi udah deket ya Pak? Iya, jadi kalau pensiun itu sudah pasti mendapatkan hak pensiun, sedangkan pemberhentian itu belum tentu. Jadi bagaimana pemberhentian yang mendapat hak pensiun nanti kita lihat. Yang pertama itu mencapai batas usia pensiun, Bapak Ibu sudah pasti tahu ya, karena sini sudah memasuki usia. Kemudian kita lanjut ke atas permintaan sendiri. Nah ini atas permintaan sendiri ini sekarang juga lagi tren nih Bapak Ibu. Jadi masuk pemberhentian atas permintaan sendiri. Jadi yang mendapatkan hak pensiun itu jika usianya 50 tahun dan masa kerjanya 20 tahun. Jadi bukan atau ya Bapak Ibu, dan ini banyak yang masih muda, yang di bawah 50 tahun atau di bawah 20 tahun kerja itu mengajukan pemberhentian atas permintaan sendiri. Yang bersangkutan berharap mendapatkan hak pensiun karena juknis di PP 11 kan belum ada Bapak Ibu. Di PP 11 dikatakan 45 tahun, tapi karena juknisnya belum ada, makanya kita masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969. Undang-undangnya sudah tua ya Bapak Ibu ya, sampai sekarang belum diganti. Jadi masih mengikuti usia 50 tahun dan 20 tahun kerja. Kalau misalnya di bawah itu hanya ucapan terima kasih ya Bapak Ibu ya. Kemudian lanjut ini yang tidak cakap jasmani ya Bapak Ibu. Tidak cakap jasmani ini kadang juga ketika di Satker ada yang sakit, kemudian mungkin karena faktor kasihan atau bagaimana dari pimpinan Satker tersebut memberikan izin untuk absen, tidak masuk tapi absen aja gitu ya Bapak Ibu. Nanti kalau ada temuan Bawas ini nanti pasti akan menjadi temuan, karena kalau sakit itu diberikan saja cuti sakit. Tapi bukan berarti banyak juga nih Bapak Ibu ternyata gini, udah deh daripada temuan ajuin aja deh pemberhentian gitu. Nah kita lihat dulu kalau memang sakit kan, kita lihat kalau memang sakitnya benar kan, kasihan ya Bapak Ibu ya, butuh biaya disuruh berhenti, hilanglah pendapatannya gitu ya. Makanya diusulkan dulu cutinya, cuti 6 bulan. Kemudian kalau memang tidak masih juga dari rekomendasi dokternya masih sakit juga, diberikan 6 bulan kemudian 1 tahun, kemudian ditambah lagi 6 bulan jadi 1,5 tahun. Nah kalau memang 1,5 tahun rekomendasi dari tim medis itu mengatakan yang bersangkutan tidak dapat bekerja dalam bidang apapun, makanya bisa diusulkan pensiun tidak cakap jasmani. Jadi buat Bapak Ibu yang merasa tidak cakap, bukan berarti Bapak Ibu harus pensiun, bukan. Ya maaf ya Bapak Ibu. Ya jadinya nanti harus ada rekomendasi dari tim medis. Ini tidak melihat batasan masa kerjanya, beda dengan pemberhentian atas permintaan sendiri. Tapi kalau ada rekomendasi sakit ini bisa. Tapi bagaimana? Kadang kita juga tahu sakit tapi berobatnya di misalnya kayak patah tulang gitu kan, terus tidak ke rumah sakit, padahal kita lihat ketika kita jenguk yang bersangkutan nggak bisa
jalan gitu kan. Nah ini nggak bisa Bapak Ibu karena memang aturannya masih rekomendasi dari tim medis. Ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan langsung disuruh berhenti, tapi berikan cuti dulu. Ya lanjut. Kemudian yang meninggal dunia, untuk meninggal dunia tewas atau hilang, ini perbedaannya. Kalau meninggal dunia itu meninggal wajar, ini juga tidak melihat batasan masa kerja dan usianya, bisa diusulkan janda atau duda. Kalau yang tewas ini meninggal karena dalam tugas. Ya. Nah sekarang yang meninggal dunia, kaitan dengan meninggal dunia. Kalau meninggal dunia itu kan tidak harus nunggu, itu mengikuti, kalau dulu bahasanya prajabatan ya, kalau sekarang latihan dasar Laskar. Berarti yang bersangkutan itu kan belum mendapatkan sertifikat Lulus Laskar. Yang itu adalah merupakan suatu dasar untuk diangkat PNS. Jadi seorang CPNS yang belum diangkat PNS, ternyata Allah sudah sayang sama dia, dipanggil, meninggal. Bagaimana hak-haknya? Siapa yang bisa menjawab? Bu Wakil Ketua, ini dia itu meninggalnya karena melaksanakan tugas atau meninggal karena sakit? Kasih kesempatan Bu Ana, mungkin dari Bapak Ibu yang sangat saya hormati ini sudah membaca aturan dan tahu. Ya siapa Bapak Ibu? Jadi CPNS belum diangkat PNS, meninggal dunia, apakah mendapatkan hak pensiun seperti janda duda sebelumnya tadi? Ya. Bentar Ibu. Lagi laksar mah. Biar nanti dicatat sama Bu Karo. Oh, udah nggak apa-apa. Ya. Kalau yang ini insya Allah sama, karena CPNS pun saya tidak tahu persis, tapi saya CPNS pun punya hak pensiun, hak cuti apalagi mungkin. Nah itu meninggal dalam keadaan tugas, maka segera diusulkan PNS-nya per 1 Oktober 2022. Jadi di awal bulan kejadian. Jadi nanti bisa diusulkan pensiun tewasnya. Gitu ya. Kalau meninggalnya sakit ya itu mohon maaf tidak dapat mendapatkan hak pensiun. Nah, kalau yang tadi Ibu tanya untuk kenapa tidak mendapatkan SK pensiun tewas, kalau untuk pensiun tewas itu memang kalau dari kami kan tidak tahu ya Bapak Ibu ya. Jadi kami harus mendapatkan usulan dari Satker. Bagaimana usulannya? Semuanya itu karena kurangnya koordinasi. Ya, aturannya bisa, tetapi kok nggak bisa diproses karena kurangnya koordinasi. Satu, kita saling mengingatkan di pusat itu tidak akan bisa berjalan dengan baik tugas-tugas kita kalau kita tidak didukung dari daerah. Jadi apa harusnya koordinasi? Oh, dia itu meninggalnya karena melaksanakan tugas. Itu akan mendapatkan, nanti kita usulkan ke BKN itu mendapatkan pertimbangan teknis ya, yang nantinya akan ditandatangani oleh Pak Sekma mendasar itu. Jadi yang bersangkutan itu sebetulnya bukan mendapatkan pensiun biasa, tetapi pensiun karena tewas. Itu kan hitungannya juga beda. Aturan kemarin terakhir katanya 2 tahun, tapi nanti coba kami koordinasi lagi karena per KBKN-nya kan ada yang baru untuk juknisnya. Nah, mungkin 2016 nanti kami coba koordinasi lagi. Mungkin dari Satker siapkan saja kronologisnya, kejadiannya. Iya, nanti berarti kalau di sini diajukannya ke Kanrek Jogja ya Ibu ya. Kanrek Jogja ya, untuk mendapatkan rekomendasinya. Nanti kalau misalnya di Kanrek Jogja agak sulit, nanti kami coba koordinasi dengan pusat ya Bu Pak. Ya Bu Lore. Berkaitan dengan bisa nggak itu berlaku mundur, nanti kita akan coba koordinasi. Tapi paling tidak setelah diajukan TMD yang akan datang itu sudah ada perubahan. Iya. Jadi Kalau kita berhitung mundur, nanti kita coba koordinasikan ya. Paling enggak bulan depan atau bulan yang akan datang itu sudah tidak pensiun biasa. Iya.
Syukur-syukur kalau bisa rapel. Ini harus koordinasi. Dibayar kekurangannya. Dibayar kekurangannya aja. Mungkin kan ada kekurangannya selisih dari tahun berapa itu sampai sekarang, selisihnya itu kan lumayan. Kalau dirapel kan lumayan bisa buat ini. Sebaiknya Bu Ketua itu segera ditindaklanjuti. Alhamdulillahirabbil alamin Bu Wakil Ketua, ini ada satu permasalahan yang memang kita harus selesaikan. Inilah kebanggaan Ibu sebagai pengelola SDM. Kalau semuanya itu tidak berani menyampaikan permasalahan, tidak sukses kita untuk membina. Ya, jadi intinya jangan takut salah. Walaupun beliau ada di tengah-tengah kita, Bu Wakil Ketua PTA Semarang, beliau sangat mendukung. Bukan berarti yang dari Satker itu salah, bukan. Ini hanya istilahnya karena kurangnya koordinasi dan bisa diperbaiki. Yuk lanjut Mbak Ana. Ya, jadi kalau misalnya ada yang tewas meninggal dalam keadaan dinas, kan kalau untuk mendapatkan rekomendasi tewasnya itu agak lama, karena di BKN itu kan sidang, benarkah ini tewas gitu kan? Nah, nggak apa-apa Bapak Ibu mengusulkan pensiun jandanya dulu, karena kita kan nggak tahu ya Bapak Ibu, keperluan itu kan pasti ada. Jadi untuk menyambung keberlangsungan hidupnya, dibayarkan dulu pensiun jandanya, nanti kekurangannya ketika rekomendasi tewas itu sudah ada. Itu memang dari BKN sih menyatakannya seperti itu. Di kami juga biar nggak lama gitu ya Ibu ya. Kemudian yang izin ya Ibu ya. Nah, kalau jadi sejak terbitnya PP 11 2017 untuk izin memang sudah ditiadakan. Karena kalau dulu itu cuti itu kan udah memang dimansuhkan sama kalau sekarang 1 hari juga sudah bisa cuti tanam. Tapi kalau perma kita itu kan punya sendiri belum dicabut ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau untuk kewenangan hakim mungkin nanti bisa koordinasinya sama Dirjen Badilum ya Ibu ya. Tapi nanti coba kami sampaikan apakah izin buat hakim masih diizinkan. Nanti kami koordinasikan dengan Badilum. Tapi kalau untuk yang PNS, Badilak, nanti kami koordinasikan. Kalau untuk yang PNS memang sudah tidak ada lagi izin, karena latar belakangnya jika kita butuh keperluan sehari, kita bisa mengajukan cuti tahunan. Kalau kita sakit, PNS-nya sakit, kita mengajukan cuti sakit. Kalau keluarga yang sakit, kita mengajukan cuti alasan penting. Gitu ya. Jadi memang sudah ada peruntukannya masing-masing jika Bapak Ibu tidak masuk kerja. Hak yang dibatasi oleh orang lain. Orang lain itu siapa? Orang lain itu adalah pimpinan kita yang memberikan kewenangan izin cuti tersebut. Nah, jadi banyak memang pertanyaan. Kalau misalnya bulan ini mengambil cuti alasan penting 1 bulan karena orang tua sakit jauh di kampung misalnya gitu ya, 1 bulan. Kemudian 2 bulan kemudian mengajukan cuti alasan penting lagi, padahal maksimal tadi dibilang 1 bulan gitu ya Bu ya. Kemudian meninggal misalnya gitu ya, kemudian diajukan cuti lagi, nggak apa-apa karena memang bunyinya adalah 1 kali permohonan, jadi bukan 1 tahun. Beda dengan bunyi perma kita, apabila PNS yang mengajukan cuti sakit maksimal adalah 14 hari dalam 1 tahun, itu tidak dipotong tunjangan kinerja. Tapi kalau untuk cuti alasan penting itu sekali permohonan 1 bulan. Tapi tergantung ya Ibu ya, pokoknya ini tergantung dari atasannya apakah mengizinkan. Ya, baik. Iya. Perlu kami tambahkan juga kaitan dengan cuti. Di dalam aturan bisa, semuanya bisa. Pimpinan memberikan izin. Kita Mendahulukan, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi gitu ya. Walaupun berat ya Bu. Baik. lanjut. Oke, Mbak Ana. lanjut. Ibu izin Bu, izin menyampaikan yang disampaikan Bu siapa? Bu Ana, Bu Ketua. Ketua PA Surakarta tentang Pak Dr. Andes Arif kalau tidak salah ya. Ini sudah diproses oleh Badilak, diusulkan ke BKN pada tanggal 11 Agustus tahun 2022. Jadi waktu itu karena ada masuk tetap kita lanjutkan, dan ini informasi terakhir oleh Badilak sudah diteruskan ke BKN. Tinggal menunggu hasilnya. Hari libur pun tetap saya, Mas Rahmat dan Pak Jum itu saya ingatkan terus. Terakhir alhamdulillah semuanya bisa masuk ke database-nya. Kecuali ada yang mengundurkan diri sebelum pendataan dan yang memang
tidak sesuai dengan aturan BKN-nya Bu. Dan itu Pak. Makasih. Makasih Bu Ses. Nah, sekarang yang perlu Bapak Ibu sampaikan kepada bawahannya. Alhamdulillah kami itu sangat bersyukur bisa ketemu langsung dengan ketua pengadilannya, pimpinannya, supaya paling enggak itu Bapak Ibu sebagai ketua pengadilan unit kerja di masing-masing itu paling enggak, oh ternyata kita harus perjuangkan anak-anak kita, oh ternyata harus seperti ini. Jadi pendataan itu mau dikemanakan? Itu kan simpang siur, ada yang mau bantulah, ada yang bisa lah, ada hilangkan semua itu. Karena apa? Semuanya itu nanti akan ada aturannya tersendiri. Jadi kemarin itu yang pendataan itu semuanya itu sudah dikirim ke Badan Kepegawaian Negara. Soal nantinya mau dikemanakan, sampai saat ini saya sebagai sendiri, sebagai pengelola kepegawaian di pusat belum tahu itu mau dikemanakan. Tetapi prinsip saya sebagai pengelola kepegawaian berdoa terus, mudah-mudahan pendataan itu semuanya akan diakomodir. Itu harapan kita. Itu harapan kita. Soal nanti mau ikutin prosedur, ikut tes dan lain-lain, ikutin aja. Tetapi kita juga tetap berdoa kalau tenaga honorer itu diadu dengan formasi yang umum sepertinya sulit. Kesempatannya sulit. Nah, bagaimana caranya? Ya caranya pertama kita memang harus berdoa. Kalau kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, saya yakin Allah itu akan memberikan jalan untuk semua tenaga PPNPN supaya mempunyai status yang jelas dan paling enggak itu kesejahteraannya itu terangkat. Jadi sampai Pak Agus Zainal Mutakin itu pensiun, sebetulnya di dalam naskah akademik itu semuanya menguntungkan buat panitra, baik Badilak, Badilung, Badimiltun, termasuk Tun. Cuman kewenangan ibu itu kan hanya sebatas aturannya. Sampai kemarin itu sudah rapat dengan Bu Dirjen, dengan Pak Prim waktu dulu, dengan Pak Dirjen Badilang. Pak Dirjen Badilang itu masih sedikit menanyakan gimana nanti kalau PP atau panitra yang posisinya di wilayah timur yang tidak ada perkaranya. Nah itu, padahal itu sudah kita kemas dengan pasal tertentu. Jadi Pak Panitra, memang ini tidak semudah itu ya Pak ya, karena ini memang kebijakan. Mudah-mudahan, tetapi kalau Bapak Pak, suatu saat nanti saya panggil ya, mewakili wilayah PTA Semarang, Bu Ses, mungkin nanti saya minta 2 atau 3 perwakilan dari PP ya, khususnya di Panitra itu kaitan dengan pola karirnya. Kan kita ini sedang pembahasan dengan Litbang. Naskah akademiknya sudah jadi, saya yakin Bapak sudah tahu, cuma kok lama bener ya gitu. Nah ini sudah beda lagi Pak, karena itu kebijakan ya pimpinan beliau lagi pada sibuk, apalagi sekarang lagi prihatin juga ya. Tetapi ini tetap, ini sudah naskah akademik itu sudah ditandatangani. Nah insya Allah dalam waktu dekat ini akan kita bahas. Yang nantinya PP itu ada, sekarang kalau saya boleh tahu, boleh tanya Pak, memang secara undang-undang panitra pengganti itu adalah jabatan fungsional ya. Tetapi secara aturan yang dinamakan pejabat fungsional itu yang seperti apa? Pejabat fungsional itu adalah jabatan fungsional itu adalah jabatan yang mempunyai angka kredit. Nah, di situ PP itu nanti akan mempunyai angka kredit. Sulit enggak ya? Saya rasa enggak. Apalagi kalau panitra pada PA mungkin yang banyak permasalahan bisa 2 tahun naik pangkat. Sedangkan tim penilainya itu adalah tetap dari Mahkamah Agung. Maksudnya itu bukan dari lembaga lain. Kalau salah satu contoh analis kepegawaian kan dari BKN. Nah, untuk panitra pengganti ini
nanti yang menilai yang ketuanya sendiri. Nah ini yang saya agak bingung Pak, bantu doa juga ya Pak ya biar selesai gitu ya. Tahapan-tahapan itu sudah kita lalui, tetapi menyatukan antara pimpinan satu dengan pimpinan lain itu tidak mudah. Caranya seperti apa supaya mudah Pak Panitra pengganti? Caranya seperti apa? Semuanya yang jabatan teknis kita bantu doa supaya cair semua. Pada prinsipnya Pak Wakil Ketua Bidang Nodyut itu sangat mendukung. Di pasal itu malah ada bunyi kaitan dengan pangkatnya itu supaya tidak mentok di situ ya. Nah, untuk PP pengadilan tingkat banding Panitra pengadilan tingkat banding. Sekarang berapa Pak usia pensiunnya? 62. Itu kita tambahkan 65. Itu dalam konsep dan konsep itu sebetulnya sudah melalui tahapan-tahapan penelitian Pak. Kita kan ada tim peneliti itu kan sudah terjun ke ranah itu. Cuma memang benar kenapa kalau memang bisa dibacakan kok lama benar. Nah ini jawaban saya hanya Ibu hanya bisa menjawab sampai sejauh mana. Mudah-mudahan ya tahun depan lah ya, mudah-mudahan supaya bisa menjadi hadiah buat teman-teman kita seluruh Indonesia loh Pak ini. Jadi jangan bingung kaitan dengan angka kredit. Justru kalau kita berpikir angka kredit itu sangat mudah sekali karena panitra pengganti itu tugasnya pol-polan kalau itu semuanya dibukukan bisa 2 tahun naik pangkat. Ya, mungkin itu.